Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sudah Abdikos jelaskan di akhir video pembahasan chapter 238 kalau statistik pertarungan saat ini adalah Sukuna di level sesepuh yang luar biasa overpower kalau dibuat presentase kekuatan. Sukuna mungkin 120% hingga 200%, sementara Uraume di level suhu kelas spesial atau mungkin pemula kuat seperti Yorozu, dan jika di persentase kekuatannya mungkin 35%, sedangkan Hakari jika dia keluar dari domain expansion dalam keadaan jackpot, maka saat ini levelnya adalah suhu overpower yang setingkat Gojo dan Kashimo. Jadi dia lumayan layak untuk menghadapi Sukuna alias kekuatannya ada di level 50%, sementara Higuruma dengan bakat luar biasanya dia ada di level penyihir tingkat tinggi alias cocok untuk menghadapi kelas spesial Uraume, atau kalau dibuat persentase mungkin kekuatannya setara 30%. Yap, Yuji adalah kunci keseimbangan statistik ini. Jadi seimbang tidaknya statistik bergantung pada kemampuan apa yang didapatkan Yuji di pertarungan tag team ini. Dan ya, di sini Abdikos akan membuat video teori seperti apa kekuatan terbaru Yuji dan seberapa besar pengaruh kekuatan tersebut pada statistik pertarungan tag team ini. Anggap saja kemampuan base form Yuji tanpa buff adalah sama seperti Higuruma, yaitu 30%. Jadi berapa persen kekuatan Yuji setelah mendapatkan buff? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Di peningkatan pertama, aksesoris senjata kutukan level statistik sangat rendah. Yap, teori pertama dari kekuatan Yuji adalah dia memakai aksesoris senjata kutukan yang berupa cakar, di mana cakar tersebut diikat dengan perban agar tidak lepas. Bisa teman-teman lihat di sini ada bagian dari aksesoris benda kutukan tersebut yang menyempil keluar dari Yuji. Yap, jika ini yang terjadi, maka buff kekuatan Yuji akan sangat rendah alias bergantung pada seberapa kuat benda kutukan tersebut. Kalau dibuat persentase, bantuan senjata kutukan untuk Yuji cuma 3-5%. Jadi persentase kekuatan Yuji hanya bertambah jadi 35% jika buff tersebut memang hanyalah senjata kutukan. Saat senjata kutukan tersebut dihancurkan atau mungkin terlepas, maka level Yuji kembali seperti semula, yaitu 30%, membuat gabungan Yuji, Higuruma dan Hakari tidak cukup kuat bahkan untuk mengalahkan Sukuna tanpa Uraume. Di peningkatan kedua, memakan satu jari Sukuna level statistik sedang. Di teori kedua ini, level buff Yuji adalah memakan satu jari yang tersisa milik Sukuna. Jika diibaratkan Sukuna 20 jari adalah 100%, maka memakan satu jarinya berarti mendapat buff sebesar 5% dari kekuatan Sukuna. Jika Sukuna adalah 200% dan Yuji adalah 30%, maka dengan memakan satu jari Sukuna berarti Yuji dapat tambahan 5% dari kekuatan Sukuna, dan ini hampir sama seperti sebelumnya, yaitu menambah kekuatan Yuji jadi 35%. Namun ya, karena objek kutukan Sukuna kemungkinan bisa membuat Yuji menggunakan beberapa kekuatan Sukuna. Jadi maksimal dengan memakan satu jari Sukuna, Yuji akan mendapatkan peningkatan di level 40% alias sedikit lebih kuat dari Uraume. Yap, statistik yang sedikit lebih tinggi daripada Yuji base form. Peningkatan ketiga, teknik berpindah jiwa level statistik unknown. Yap, ini adalah kemampuan misterius yang pernah ditunjukkan sebelum Gojo bertarung dengan Sukuna, dimana saat itu Yuji berlatih dengan Kusakabe dan keduanya terlihat saling bertukar jiwa, atau mungkin ada jiwa orang lain di dalam tubuh Yuji. Ini sangat misterius karena kejadian ini adalah setelah Yuji mendapat buku tentang jiwa dari Yuki Tsukumo. Abdikos sendiri tidak bisa mengukur seberapa kuat persentase dari teknik ini karena memang bergantung dari jiwa yang ditukar atau jiwa yang ditanam dalam tubuh Yuji. Dan ya, harapan Abdikos masih sama seperti di teori sebelumnya, yaitu seseorang memasukkan jiwa dari penyihir kuat ke dalam Yuji. Jadi minimal Yuji bisa jadi selevel Hakari dan Kashimo. Peningkatan keempat, memakan semua dead painting level statistik tinggi. Yap, Choso pernah mengatakan bahwa dia ikhlas jika adik-adiknya bisa hidup dalam diri Yuji. Perkataan Choso ini mengindikasikan kalau Choso siap meski Yuji akan memakan semua dead painting yang tersisa. Totalnya ada 6 janin dead painting yang belum termakan. Yap, 3 dead painting yang berhasil dibangkitkan semuanya adalah kelas spesial, dan ketiganya punya kemampuan unik yang berhubungan dengan darah seperti rot, decay, convergent, bahkan maximum output, winking. Yap, jika memakan satu dead painting saja bisa membuat inkarnasi kelas spesial. Bayangkan kalau Yuji memakan ke-6-nya sekaligus, kekuatan seperti apa yang akan didapatkan Yuji. Itulah kenapa Abdikos memasukkan kekuatan ini di level statistik tinggi. Dia bisa mencapai 60% alias lebih kuat dari Hakari mode jackpot.
Peningkatan kelima, gabungan semua kekuatan level statistik sangat tinggi. Yap, karena Yuji pernah bilang akan memakan semuanya asal bisa menghajar Sukuna. Maka bagaimana kalau secara ngawur Yuji memakan semua objek kutukan yang bisa dimakan? Saat ini yang resmi baru ada 7 objek kutukan yang bisa dimakan Yuji, yaitu jari terakhir Sukuna dan juga 6 dead painting. Yap, bagaimana kalau para penyihir punya beberapa objek kutukan misterius tersembunyi yang bisa dimakan Yuji? Yap, bahkan meski objek misterius tersebut tidak ada, Yuji masih akan sangat kuat ketika dia memakan jari terakhir Sukuna dan ke-6 dead painting sekaligus. Ini membuat Yuji punya kekuatan Sukuna dan kekuatan dead painting dalam dirinya. Jadi di level ini statistik Yuji akan sangat-sangat tinggi, alias bisa mencapai 90%. Dia lebih kuat dari gabungan Hakari Jackpot dan Higuruma. Peningkatan bonus kekuatan wadah, Yuji menjadi Sukuna level statistik dewa. Yap, ini adalah kekuatan yang bisa jadi akan bangkit dalam diri Yuji. Sebagai keturunan penyihir dari garis ibu, yaitu Kaori Itadori, harusnya Yuji minimal punya teknik kutukan yang mirip ibunya, yaitu anti gravitasi. Jadi sangat aneh ketika Yuji terlahir tanpa teknik kutukan apapun, padahal dia adalah anak dari seorang penyihir. Sebenarnya ada alasan masuk akal kenapa Yuji tidak mendapat teknik turunan dari ibunya, yaitu karena ibu Yuji saat itu adalah Kenjaku, bukan Kaori. Jadi fokus Kenjaku bukan menciptakan keturunan penyihir, melainkan menciptakan seorang wadah sempurna bagi Sukuna. Jadi ya, takdir Yuji memakan jari Sukuna sebenarnya adalah skenario Kenjaku untuk menjajal bagaimana hasil eksperimennya. Itulah kenapa setelah Yuji makan jari Sukuna, Kenjaku akhirnya lega setelah menemukan Yuji yang baik-baik saja bersama dengan Junpei. Dengan kata lain, hasil eksperimen Kenjaku sukses. Lalu apa pengaruhnya pada Yuji? Apa istimewanya punya kekuatan wadah untuk memerangkap Sukuna? Yap, istimewanya adalah sesuai perkataan Gojo, yaitu perlahan tapi pasti kekuatan Sukuna akan terprint alias menempel alias melekat dalam diri Yuji. Ya, pada akhirnya Yuji akan menjadi Sukuna walaupun dia hanya mantan wadah. Itulah kenapa tebasan Sukuna tidak mempan pada tubuh Yuji, karena memang tebasan Sukuna berasal dari energi kutukan yang sama dengan yang melekat dalam tubuh Yuji. Jadi istilahnya Yuji akan jadi Sukuna mode jiwa alias mode yang bukan 4 lengan. Dia akan punya cakar Sukuna, energi kutukan Sukuna, bahkan mungkin teknik Sukuna. Tidak salah kalau Yuji mendapat julukan Demon God alias Dewa Iblis, sama seperti Sukuna yang dapat julukan Iblis Legenda. Karena memang takdir Yuji sebagai wadah Sukuna bukan hanya menjadikan Yuji sebagai tempat singgah sementara Sukuna, melainkan menjadikan Yuji kembaran dari Sukuna itu sendiri. Bahkan meski Sukuna minggat dari tubuh Yuji, persentase kekuatan Yuji level ini mungkin sudah 100% dengan bantuan Hakari dan Higuruma. Kemungkinan besar Yuji bisa mengalahkan Sukuna. Tapi ya, berkali-kali Abdikos ingatkan kalau statistik kekuatan tidak menjamin kemenangan di Jujutsu Kaisen. Yang menjamin kemenangan adalah langkah catur. Jika sampai salah langkah, maka bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemenangan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Yang manakah buff untuk kekuatan Yuji di chapter 239 nantinya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.